Tes, 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 tes. Oke, hari ini coba tes suara kedengaran nggak? Suara jelas nggak? Suara aman. Hari ini agak bebas deh, kalian nggak pakai kode nasabah nggak apa-apa. Soalnya live di YouTube. Suara jelas nggak? Suara lagi tes mic. Kalau jelas nggak apa-apa. Aman, oke. Kalau aman ya udah. Oke, berapa menit lagi? Oke, 1 menit lagi kita mulai. Oke, bentar sambil nunggu beberapa orang lagi.
Oke, welcome semua ke stop ke market review ya untuk bulan September, bulan yang melelahkan. Awal bulan enak, akhir bulan kita dihantam sama market. Ya wajar aja, jadi nggak cuma kalian sebenarnya, ya gue juga loss. Beberapa orang juga yang di luar juga ngerasa loss karena ya memang wajarnya begitu. Ya, cuma ya balik lagi. Market itu makanya kalau kalian decide waktu market lagi naik, terus kalian decide kalian mau jadi full time trader, ya sebenarnya nggak bisa melihat dalam hal begitu. Karena kalian harus melihatnya ketika market naik. Oke, kalau misalnya oke ya, karena ketika market naik enak, semua orang bisa cuan. Tapi ketika market turun, nah kalian bisa ngadepinnya nggak? Stresnya bagaimana? Nah, jadi ya memang kehantamnya lumayan gede. Sebenarnya yang kehantam kalau kalian perhatiin tuh bukan dari market big caps, tapi saham-saham yang second liner dan juga third liner gitu. Yang kena hantam di sana sebenarnya. Sedangkan kan saham-saham yang kita mainkan rata-rata tuh second liner sama third liner, ya kan? Kita kan jarang main BCA, BRI. Nah, sebenarnya kalau BCA, BRI naik turunnya nggak terlalu dalam sebenarnya. Gitu. Nah, hari ini kita bahas ulang mengenai teknikal. Jadi, ya semoga dari kelas teknikal ini kalian yang mau analisa sendiri ya bisa juga. Gitu. Ini dasar, sebenarnya dasar ini cukup untuk kalian pelajari market. Karena sebenarnya market saham itu nggak cuma mengerti dari technical analysis, tapi kalian harus bisa baca pola. Kalian harus bisa baca pergerakan. Nah, technical ini pun bisa kalian pakai ntar misalnya mau di kripto, mau di saham, atau mau di forex, dimanapun. Sebenarnya semuanya bisa. Ya, oke. Nah, prediksi September adalah tanggal 1 naik, langsung mulai kempes. Oke. Skenario kedua. Nah, skenario pertama langsung turun. Turunnya lebih dalam ke 6850. Dan yang terjadi adalah tanggal 1 sempat naik memang. Nah, ternyata naik lebih tinggi. Oke. Lalu setelah tanggal 9, prediksi akan turun. Kan? Berarti tanggal 9 sekitar sini. Nah, lanjut naik, ternyata false break nggak kuat, turun. Nah, 6850 masih di bawah, belum kesampai. Makanya candle hari ini tuh sebenarnya memang walaupun sebenarnya bagus, jujur ini candle-nya bagus. Kenapa? Karena ekornya panjang banget dari bawah ke atas. Yang berarti kan marketnya sempat ditarik turun, tapi closing-nya ditarik naik. Nah, sebenarnya bagus. Tapi permasalahannya adalah IHSG-nya tuh belum nyentuh support. Ya, supportnya tuh di 6850. Jadi apakah bisa confirm rebound? Ya belum. Lebih bagus dia akan lebih confirm rebound kalau misalnya hari Senin ada muncul candle hijau di sini. Terus ini muncul candle hijau kedua. Nah, ini baru mantap. Kalau muncul begitu, rata-rata mulai menarik harusnya. Oke? Nah, terus kalau misalnya sekarang situasi begini, apakah kita harus stay cash atau gimana? Ya, nanti kita lihat di prediksi Oktober bagaimana. Karena beberapa saham sebenarnya mulai menarik, tapi nggak semua. Jadi kalau contoh gini, kita kan melihat sebuah sektor ya misalnya. Kita lihat sebuah sektor. Nah, kalau satu sektor ini menarik, rata-rata saham-saham di sininya menarik semua. Tapi kondisi sekarang tuh nggak begitu. Kayak contoh kita ngomongin energi deh, paling gampang. Energi. Energi ini kan menarik sebenarnya. Menurut gue energi masih ada, gue sebutnya ya, the last run. Kayak tema-tema movie, tema-tema film. The last run. Kenapa the last run? Karena ya sebelum tahun depan, kalau misalnya winter ini energi masih bisa naik, itu menurut gue bisa jadi kemungkinan ya kenaikan terakhir. Sebelum komoditas mulai koreksi. Komoditas yang berbasis energi. Jadi yang kita ngomong berbau coal, berbau oil, nah menurut gue ada the last run terakhir. Benar-benar terakhir. Kenapa? Karena kemungkinan tahun depan yang mulai menarik adalah saham-saham di bagian non-cyclical. Non-cyclical atau bahasa lainnya kita sebut saham-saham consumer. Nah, saham-saham seperti ICBP, Unilever, ini dua saham yang menurut gua udah mulai menarik buat kita entry untuk mengincar di tahun depan. Jadi kalau mau invest,
mau masuk ke ICBP, menurut gue ini udah menarik. Kenapa? Karena kayak kemarin gini, kenapa ICBP sama Unilever bisa turun terus? Dikarenakan dengan beban yang naik, yaitu beban komoditas atau beban bahan baku mereka. Nah, tetapi kalau misalnya prediksi dari komoditas akan menurun, otomatis ini bakal jadi plus point buat saham-saham yang berbasis consumer. Gitu. Oke. Nah, kita perhatiin sebenarnya dalam sebulan ini, ya kita sempat naik. Ini lumayan naiknya nih. 4%, terus dibanting lagi 6%. Turun 2%. Oke. Nah, sedangkan kita secara market ya sebenarnya IHSG kita tuh masih ada asing di dalam. Net foreign buy-nya masih 2T. Ya, jadi sebenarnya bagus, ini koreksi wajar. Bukan krisis. Karena kan banyak yang panik. Wah, ini krisis nih. Ya, tapi ini bukan krisis. Ini koreksi biasa gitu. Cuma memang koreksinya dalam. Oke. Kalau krisis tuh beneran ntar aslinya udah minus 10T misalnya. Nah, itu krisis tuh bahaya tuh. Oke. Nah, EQ45 performance yang paling top adalah Mika, tapi Mika pun dalam sebulan terakhir ya naik 8%. Tapi naiknya pun sebenarnya didorong oleh minggu ini sebenarnya. Jadi healthcare itu baru mulai naik. Healthcare baru mulai naik itu minggu ini. Makanya sempat gue kemarin call Same, walaupun kena CL ya. Karena gue melihat, healthcare ini mulai menarik. Cuma yang memang belum ada powernya. Dan ternyata hari ini Same-nya rebound, Mika-nya juga lumayan bagus. Mika-nya hari ini naik 3%. Untuk ukuran Mika naik 3% itu something yang sesuatu yang agak jarang terjadi sebenarnya. Karena Mika itu tipe saham yang lambat. BCA dalam sebulan pun masih naik 3%, hampir 4%. Mandiri, Medco, ya Medco masih menarik, hari ini rebound lagi. Indi naik 2% doang. Ini gue salah filter nih. Adaro, BBRI, Inco, KLBF, ya nggak gitu menarik ternyata sebenarnya. Nah, kalau yang penurunan, Arto, ya Arto kita spekulasi buy kemarin hampir akhir Agustus kalau nggak salah, tapi fail. Jadi turun dulu, MTEK juga kita nggak ada masuk, Goto juga, Era, ini saham yang kalian tahu lah, gue paling nggak suka sama Era gitu. Wika, false break, nggak kuat naik, Tins juga, ya makanya dari saham-saham metal-metalan yang biasa aku call itu cuma antara Inco atau MDKA, itu aja kan. Yang paling sering dua itu, sisanya Tins, Antam, itu agak jarang. BRPT ini banyak yang kena false break nih BRPT sebenarnya. Jadi kan BRPT itu sempat break kan, sempat ada volume bagus. Cuma kan aku nggak berani call. Karena kenapa? Karena baru satu candle hijau dengan tipe BRPT yang sering kempes ya, mending bahaya. Ternyata beneran dead cat bounce, candle-nya begini sempat naik, turun lagi lebih dalam. Enggak, masih top loser nomor 8. Yang kalau bagian infrastruktur yang telco-telcoan, menurut gue yang paling menarik tetap di bagian ISAT. Tuh. Oke, sama MNCN. Nah, net foreign buy-nya bagus. Kenapa? Ya karena net foreign buy tergede ada di 4 bank besar. Mandiri, BNI, BCA, sama BBRI. Jadi ini pertanda apa? Ya pertanda ini arah-arahnya adalah sampai nomor 5 bahkan. Arah-arahnya adalah indeks kita bakal dijalankan sama old economy. Nah, jadi ada kemungkinan Oktober permainan saham kita bakal balik ke saham-saham tua. Mungkin main di bank, main di BNI, main di BRI, main di Unilever, ICBP. Nah, ICBP juga top gainer. Sorry, bukan top gainer. Juga net foreign buy. Lumayan gede. Adaro juga masih bagus. Nah, balik lagi nih. Old economy. Saham-saham tua nih, saham-saham lama. SMGR, nanti INTP. Nah, balik ke sana lagi. Oke, net foreign sale terbesar ada di Telkom. Nah, Telkom ini net foreign sale-nya nggak terlalu berpengaruh sebenarnya. Karena net foreign sale Telkom itu rata-rata pergerakannya nggak terlalu signifikan. Oke, terus juga ada The Big, ya, yang paling nggak menarik juga bolak-balik. INKP udah keluar, yang pasuknya TP. INDF juga, ya, INDF nih kalau dipilih antara INDF atau ICBP, mendingan pilih ICBP. Kenapa? Karena INDF ini group company, ukurannya terlalu besar. MDK net foreign buy, ya 100-an M, biasa aja, nggak terlalu besar. Tins, S-Hardware, AALI. Nah, jadi secara saham-saham ini, kelihatan bahwa saham-saham yang berbasis cyclical, ya,
kayak misalnya S Hardware, Era, MAPI, itu ya biasa-biasa aja, nggak terlalu menarik. Nah, top gainer, salah satunya ada di saham kita, SLIS. Kita dapat cuan di SLIS juga bulan ini. SMDM kita juga dapat, cuma ya nggak dapat sampai ujung ke atas. Bapak di skip, nih Bapak nih agak bahaya nih. Kalau misalnya di call, terlalu rame, biasa turun nih. Kalau saham ini terlalu rame. Fire ini naik 35% hanya dalam 2 hari. Ya. Jadi hari ini naik 25%, hari kemarin juga sempat arah ya. Fire, cuma ya hati-hati di Fire, jangan terlalu lama. Ini ada masa-masanya aja doang. AISA juga kenaikannya terjadi di hari ini, jadi ya dua ini masih agak invalid. SLIS SMDM lumayan bertahan. Nah, SLIS pun hari ini rebound, ya setelah buka ARB, setelah ARB berhari-hari, akhirnya hari ini buka rebound, ya memang menarik, cuma hati-hati, jangan dikejar. Karena ada chance dia bisa suspend lagi. Suspend kedua. Oke. Top loser ada di PANI. Ya, PANI kemarin kita udah cabut ya. Kemarin kan waktu ada kalian tanya, PANI incer di berapa? Di 900-an. Nah, cuma ini buangannya terlalu gede. Jadi entar dulu aja. BRMS juga lumayan dalam, kita coba spek buy kemarin, ternyata gagal. ARB ya udah, kita kemarin loss sekitar 4% lebih ada. ABMM juga koreksi dalam, BBYB, Agro. Ya, untungnya sih yang kita pegang, saham-saham yang kita pegang nggak ada di top 5 ini, dan kita nggak dapat di average paling atas. Ini PANI minus 50% loh. BRMS juga hampir minus 50% loh, dari 200. Mereka sempat 240 ya BRMS ya. Sempat 240, lagi terus turun lagi sampai ke 140. Ya kan lumayan sakit juga, lumayan kerasa juga gitu. Oke, corporate action UNTR bagi yang pegang ada Camdet untuk dividen ya. Untuk dividen tanggal 4. PKPK ada RUPS LB. Ini menurut gua mungkin ada sesuatu. Kenapa? Karena kalau kalian perhatiin PKPK ya, PKPK tuh naik dari, kalau nggak salah, 188 ya. 180 naik ke 400. Nah, jadi ya, ada chance ini bakal ada sesuatu. Bumi, salah satu RUPS LB yang perlu kalian pantau. Ini karena kan dia rencana private placement ya. Jadi ada RUPS LB. MBSS juga, MBSS biasa tuh kalau misalnya ada RUPS, biasa ada sesuatu. OASA ada RUPS T dan juga RUPS LB. Dan juga CMPP. Nah, CMPP ini kita menunggu dia tuh menjadi perusahaan yang turn around. Memang bakal agak slow, bakal agak susah. Kecuali tourism tuh benar-benar kebuka, pesawat AirAsia tuh benar-benar berjalan sangat lancar. Itu baru ada chance CMPP itu bisa turn around. Atau dia bisa mengubah bisnis. Nah, kalau misalnya benar-benar turn around, CMPP harusnya bisa terbang. Oke, kita ke sektor. Nah, infrastruktur. Diganti ke Kendo. Oke. Infrastruktur pergerakannya dari September ini koreksi. Jadi ya memang sempat ada dorongan. Jadi kalau kalian perhatiin kenapa ini bisa terbagi jadi dua ya. Ini kan terbagi jadi infrastruktur kan yang gede itu antara konstruksi atau nggak telco. Jadi ketika dia turun ini, telekomunikasinya menurun. Tapi konstruksi naik. Dan konstruksi naiknya kalian tahu sendiri. Sering false break. Nggak signifikan. Makanya ini overall masih turun, dengan konstruksi yang naiknya cuma seberapa, turunnya lebih dalam, makanya infrastruktur masih tergolong downtrend. Oke. Jadi ya untuk bulan depan, apakah infrastruktur menarik? Ya lebih baik sih dia masih turun sekali lagi. Jadi kita ngincernya infrastruktur bisa ada kenaikan di bulan November. Oke. Untuk cyclical, sama juga dengan infrastruktur, ini saham-saham yang nggak ada dorongan untuk dia naik. Mungkin di akhir tahun juga, sama kita ngincernya di November. Karena biasa akhir tahun tuh cyclical bisa jalan. Karena kan rata-rata banyak yang libur sekolah, banyak yang akhir tahun mau pergi belanja, dan segala macamnya. Non-cyclical, prediksi gue bulan Oktober ini bisa naik. Ya, didorong oleh saham-saham consumer goods dan juga saham-saham di CPO. Karena Oktober itu ada acara di Deepavali, di mana itu acara hari perayaan terbesar di India. Biasa harga CPO bisa naik. Tapi balik lagi, kalau kalian perhatiin harga CPO ya. Harga CPO.
Nah, harga CPO ini koreksinya lumayan dalam nih. Oke, koreksinya lumayan dalam. Balik ke dasar awal dulu. Ya, pelan-pelan lah. Masih bisa naik atau enggak, kita perhatiin di bulan Oktober. Cuma so far saham-saham CPO tuh belum ada volume. Saham-saham CPO tuh belum ada volume, jadi masih hati-hati. Industrial. Nah, industrial sama juga nggak menarik, karena ini kan yang mendorong industrial paling gede itu kan ASI dan UNTR. Ya, jadi kalau misalnya dua ini koreksi ya rata-rata bakal turun. Sedangkan kalau menurut gua perhitungan gua di ASI ya, kita ngincer juga sama di bulan Desember, November, dan untuk harga sekarang ASI ya cenderung mahal. Menurut gua ASI cenderung mahal. Nah, kalau dapat ASI di sekitar 5 ribuan ini menarik. Jadi ya kita mending sabar dulu, wait and see. Tunggu ada momennya, cuma memang ya incer aja tetap balik ke old economy. Oke, properti. Ya, properti juga koreksi dulu. Kemarin sempat false break juga, udah naik. Ternyata kempesnya sekali kempes lebih parah. Nah, hati-hati di properti. Kenapa? Karena kalau suku bunga naik, ya, kalau suku bunga naik, ada chance properti itu bisa kena masalah banyak. Jadi kalau misalnya contoh nih, mungkin ada beberapa yang udah berusia ya. Nah, yang udah berusia, yang udah mungkin ada simpen cash di bank atau segala macamnya, kalau kalian punya cash, kalian prepare aja. Jangan buru-buru belanja. Kenapa gitu? Percaya nggak percaya, ini suku bunga kita berapa sekarang? Kalau kita perhatiin suku bunga kita, Indonesia. Oke. Nah, suku bunga kita berada di angka 4,25. Oke. Apakah bakal berhenti sini? Enggak. Menurut gue ini masih bakal naik. Kenapa? Suku bunga kita 10 tahun terakhir aja ya, sempat nyentuh 7,5. Oke, kita anggaplah dia bisa balik ke 6 aja deh. Masalahnya bakal muncul di mana? Masalahnya bakal muncul di orang-orang yang ngambil KPR. Karena KPR nggak semua tuh fixed rate. Ada yang floating. Yang floating, kalau misalnya ada beberapa yang gagal bayar, itu ada chance di mana kalian bisa beli properti di harga murah. Nah, dengan naiknya USD, beberapa properti mempunyai beban di USD, itu jadi bahaya. Makanya properti mungkin koreksi dulu, cuma memang masa-masa saham properti itu harganya udah rata-rata di bottom. Kayak BSDE contohnya. BSD ini udah bottom-bottomnya nih. Ini bottom-bottomnya nih, 880. SMRA. Nah, ini juga masih bisa nyentuh bottom juga nih. Nah, 550. Rata-rata harganya bottom. Cuma ya bahayanya di suku bunga. Oke, jadi ya untuk sampai bulan depan, properti itu ya masih di skip dulu aja. Terus basic industry. Nah, basic industry, kertas-kertasan menurut gua kelar, udah selesai. Ya, kertas-kertasan menurut gua udah selesai. Jadi ntar dulu, mungkin lebih ke arah metal-metalan. Cuma metal-metalan tuh ada momentumnya, ntar tiba-tiba terbang. Toh balik lagi, metal-metalan masa depan. Electric vehicle kan mulai heboh, mobil listrik. Jadi ya untuk sektor yang di bagian nikel, ya mainnya harus panjang. Kalian nggak bisa main singkat. Nah, biasa nikel itu bakal bergerak ketika harga-harga coal koreksi. Jadi ketika kalian melihat harga coal koreksi di bulan Desember, di bulan Januari gitu misalnya, ya kemungkinan nikel-nikelan bisa jalan. Nah, momennya nikel-nikelan, kalau kalian perhatiin, biasa berjalannya di awal tahun. Oke? Teknologi koreksi dulu. Sama juga suku bunga masih naik, teknologi masih nggak menarik. Cuman kalau Bukalapak ya, Bukalapak tuh memang karena ya di daerah support dia. Jadi ya masih gue toleransi gitu. Tapi kalau Goto kan kemarin sempat naik kan, sempat kenceng kan. Nih, sempat 9% kalau nggak salah. Tapi kempes juga, ya nggak menarik sebenarnya. Mungkin masih turun dulu. Inter di berapa? Ya kalau bisa di bawah 200, menarik. Nah, finance masih bertahan. Salah satu yang bikin IHSG itu nggak drop sampai 2%, 3% itu gara-gara finance. Karena BCA-nya koreksinya nggak dalam, BRI-nya koreksinya nggak dalam, ya masih bertahan. So far ya masih menarik.
Untuk bulan depan bisa dipantau. Nah, healthcare mulai naik. Ini bisa kita lihat juga. Tapi kalau healthcare sih lebih menarik cari saham-saham yang ukuran healthcare-nya lebih kecil. Contoh kayak Same, kayak misalnya ya kayak Silo deh. Nah, yang beginian biasa lebih gerak dibandingkan kalian Mika. Ya, Mika bisa gerak, cuma paling sehari 2%, kadang koreksi 3% gitu. Oke, transportasi juga masih belum menarik. Semua transportasi koreksi, mau Temas, SMDR, ASA, semua belum menarik. Nah, tapi karena udah drop selama 2 bulan, 2-3 bulan, ada chance bisa rebound di bulan depan. Walaupun chance-nya nggak terlalu besar. Oke, energi, ya energi koreksi, cuma masih menarik. Dan balik lagi, kayak gue bilang tadi, energinya itu menarik, tapi nggak semua. Jadi sektornya itu nggak kuat. Kayak batu bara, yang kuat siapa? Adaro. Indi pun masih lumayan kuat. Sisanya gimana? Kita perhatiin Doit kempes. Udah bikin lower low. PTBA juga masih lumayan kuat. ITMG masih lumayan. Adaro masih lumayan. Nah, kayak oil-oilan deh. Elsa. Nah, Elsa balik ke support. Balik ke atas lagi. Terus Medco. Nah, Akra. Ya. Jadi ya so far masih menarik sebenarnya energi. Balik lagi lah. Energi menurut gua ada the last run. Sebelum benar-benar saham-saham energi itu mungkin dilupakan sama kita. Oke. Nah, jadi secara activity sektor, ya ada kemungkinan ini transportasi ke sini. Lupa keisi. Ya, ada chance yang bisa naik healthcare, finance, energi the last run, sama non-cyclical. Jadi inceran kita utama ada di sini, non-cyclical. Ya, paling ntar cari entry point-nya ICBP sama Unilever. Unilever tuh ada masalah tuh di 4850. Nggak dikasih lewat dari kemarin. Oke, cyclical hindari dulu, properti hindari dulu, industrial hindari dulu. Kecuali tiba-tiba ASI-nya benar-benar udah rebound, ya baru kita lihat. Oke. Nah, secara historical, September tuh memang rata-rata koreksi. Ya, rata-rata. Nah, kalau kalian perhatiin ya, IHSG kita tuh naik cuma 2 bulan ini. Ini fun fact yang menarik, yang nggak kerasa, yang kalian sebenarnya nggak kerasa, nggak terlalu kerasa nih. IHSG kita tuh, oh sorry, ini kayak bukan IHSG deh. Ini salah cat nih, bentar ya. Oke, 10 tahun. Nah, ini gue share di Stockbit nih. Biasanya ada Stockbit. Nah, IHSG kita 10 tahun terakhir ya. September rata-rata merah, 40% merah. Jadi yang bulan ini koreksi memang terprediksi. Tapi Oktober kita bagus. Oktober kita secara probabilitas ya, hijaunya lumayan tebal. Oke? Hijaunya lumayan tebal. Jadi apakah Oktober ini bakal kacau lagi? Ya, menurut gue udah chance untuk rebound-nya gede. Terutama ini udah koreksi, terus koreksinya juga lumayan dalam, tapi dari second third liner, tapi first liner kita masih kejaga. Nah, karena first liner kita masih kejaga, itu masih menarik. Yang berarti apa? Kita ini dibuang, tapi bukan dibuang gede. Kita ini koreksi, tapi bukan dikoreksi gede. Jadi masih ada chance buat dia rebound. Oke, jadi Oktober chance naik 78%, harusnya IHSG bulan Oktober bisa hijau. Harusnya. Nah, dengan prediksi begini. Prediksinya adalah IHSG, ini kan karena candle-nya bagus ya. Karena candle-nya bagus ya. Jadi ada kemungkinan minggu depan, Senin, ada chance untuk rebound. Oke. Nah, cuma karena belum sentuh support ke bawah sini, ini kan support 6850, sorry 6850 bener ya. 6850. Minggu depan tuh masih ada chance dia turun lagi. Hanya sampai minggu depan. Tanggal 10. Oke, sampai tanggal 10. Nah, dari tanggal 10 IHSG mulai rebound ke atas. Lanjut ke atas. Oke. Nah, nggak banyak skenario. Bulan ini nggak ada skenario 1, skenario 2, hanya ada 1 skenario. Oke.
Semoga bentuknya begini. Nah, kenapa? Karena ini tuh sentuh di sini itu bisa disentuh hanya dalam waktu 1-2 hari. Sebenarnya gitu. Jadi anggapan Senin hijau, Selasa hijau, Rabu dibanting, Kamis dibanting, Jumat ekor ke bawah. Jadi Jumat ekor candle-nya begini. Nah, warna hijau ini. Oke, kalau ini beneran bisa ngekor ke bawah terus mantul, berarti siap-siap naik. Karena balik lagi, IHSG kita tuh di bagian sini tuh udah nggak ada power. Charting masih naik, tapi secara stokastik, secara indikator itu udah mulai turun. Artinya apa? Powernya udah nggak ada. Nah, ketika powernya udah nggak ada, berarti dia harus koreksi dulu. Bentuk V. Ini V, rebound. Nah, kalau udah bentuk V gini, udah santai, udah enak. Yang penting dia bentuk V. Jangan sampai V-nya cuma tipis gini. Jangan. Karena masih bisa bentuk V lebih besar. Gitu aja. Oke? So ya, overall September ya, apa kalau ngomong ini bulan yang bagus atau enggak? Ya enggak, jujur enggak. Kenapa? Karena memang kita dapat cuan gede dari Sliss, lumayan tuh. Sliss, Kejen, itu lumayan nih, dua ini. OBMD juga sebenarnya lumayan. OBMD. Apalagi? Kemarin SBMA sempat dapat ARA. Cuma balik lagi, ini saham-saham begini, Sliss, Kejen, OBMD, SBMA, kita kalau misalnya ada porsi porto ya 100 juta, ya kita nggak akan berani all in 100 juta di Sliss. Oke, 100 juta mungkin masih possible, kalau misalnya kalian punya cash banyak ya di rekening. Let's say gini, porto kalian ada misalnya 2M. Kalian suruh all in di Sliss, berani nggak? Ya gue juga nggak berani. Kemarin Sliss tuh arah, gue masuk tuh sekitar hanya 80 juta. Nah, apakah berani masuk sampai 500 juta? Nggak berani. Nggak akan berani. Gitu. 500 juta berani masuk kemana? Ada beberapa saham lain. Cuma kalau untuk suruh ke Sliss, ke Gen, OBMD, SBMA, yang akan berani pasti. Nah, balik lagi. Yang kecil-kecilan ini naik, tapi yang masuk lumayan gede, contoh misalkan MDKA, sekali drop makin dalam. Ada RO, bisa berani masuk gede tuh. Cuma sekali drop dalam. Kerasa. Medco, waktu yang kemarin kita masuk di 935 ya. Nah, sekali drop ke 870. Ya dalam, kerasa dalamnya. Gitu. Nah, jadi balik lagi. Kalau misalnya market turun gini, pasti masih ada yang bisa kasih cuan, tapi money management-nya bagaimana? Nah, kalau overall kalian masih loss di bulan September, ya wajar aja. Nah, beberapa saham yang masih menarik, contoh kita ngomong misalnya Agi. Ya, Agi disupport. Nah, dengan Agi disupport, ya ini masa-masa kalian cicil tabung pelan-pelan. Kenapa? Karena di sinilah kalian masuk tanpa ketahuan. Kalian nggak kedetect. Wah, ini masuk gede nih. Gitu. Cuma kalau sekali kalian HK semua, nih misalnya 2.500, 2.510, 2.520, kalian HK habis sampai ke sini. Percaya nggak percaya, turun pasti. Kalau kalian HK habis ya. Cuma kalau kalian masuk pelan-pelan, ya udah bisa naik. Nah, jadi ambil kesempatan ini, koreksi itu sebenarnya bagus. Karena kalau nggak koreksi, orang tuh malah takut. Waduh, gimana ya, kapan koreksinya ya? Nah, cuma ketika udah koreksi, justru enak. Justru orang malah berani untuk masuk lagi. Itu lebih bagus daripada nggak ada koreksi. Oke, jadi yang masih September kena, apalagi yang baru join, yang baru mulai di saham, terus langsung ngeliat, wah Septembernya parah nih. Karena kalian masuknya di September. Itu masalahnya. Saya perhatiin September tuh 40% chance naiknya tuh cuma berapa kali. Kecil chance naiknya. Coba kalian termasuk saham di mungkin bulan November, Desember, Januari. Itu kan market bagus. Kalau kalian sial-sial masuk di bulan Mei, masuk di bulan Juni, ya itu masa-masa market jelek. Makanya balik lagi, mau jadi full-time trader, kalian harus ngelewatin market selama at least 2 tahun, 3 tahun. Harus dilewatin. Nggak ada yang namanya tiba-tiba hold cash sama sekali ya misalnya. Hold cash
nggak transaksi sama sekali, ya enggak. Dan tiba-tiba misalnya nggak pegang saham sama sekali, itu nggak mungkin. Harus bisa tahu cara ngelewatin ya. Kayak bulan ini loss misalnya. Ya loss, nggak apa-apa. Ada chance untuk balikin bulan depan. Contohnya apa ya? Contohnya yang paling gua seneng ya. Kan pada jualan saham tadi, hari ini sama kemarin. Mulai jualan. Ya, udah mulai jualan saham, ternyata kan ada cash tuh. Nah, ternyata Karsnya bisa arah. Ya bisa nambah posisi di Kars. Lebih menarik. Daripada kita dipegang di saham semua, malah nyangkut, pusing. Karsnya menarik, kita nggak kebagian. Gitu. Itu. Oke? Sip. Ada yang mau nanya sampai sini? Jadi prediksi sama, ini turun, naik, terus turun lagi. Sektor apa yang menarik? Kita ngambil ngincer di healthcare sebenarnya menarik, cuma gua tuh sama healthcare ini agak skeptis ya. Kenapa? Karena healthcare tuh naiknya paling cuma tipis-tipis aja. Nggak bisa bikin kayak kerasa gitu, kayak kenikmatannya tuh nggak ada. Nah, cuma ya balik lagi, inceran gua di bulan Oktober adalah di finance, energi, dan juga non-cyclical, yaitu consumer. Oke? Inceran di consumer. Terus juga infrastruktur mungkin masih bakal bermain di ISAT, ya, karena Excel kurang menarik. Teknologi, kita nunggu momentum rebound. Kalau teknologi mulai rebound itu menarik. Basic industry tetap di metal-metalan. Transportasi ini juga momentum rebound. Kayak Temas, kan kita ngincer di 1.500 tuh. Hari ini udah 1.500. Ya kan? Nah, karena hari ini 1.500, ya ada chance ini menarik. Tunggu rebound. SMDR juga sama. Nah, yang bakal di-skip, inilah cyclical bakal di-skip. Properti juga bakal di-skip. Industrial juga bakal di-skip. Oke, ada yang mau nanya sampai sini? Sebelum kita lanjut. Saratoga bagaimana view-nya? Apakah akan kembali uptrend? Target top sudah tercapai. Apakah akan kembali uptrend? Masuk range buy berapa? Itu ntar. Iya, gue ada baca beberapa kali berita jual rumah atau apartemen yang murah. Harusnya ya, bulan depan lagi. Tahun depan tuh banyak lebih murah. Banyak bakal beredar. Apalagi kalau suku bunga kita beneran nyentuh 6%. Siap-siap. Jadi yang kayak milenial, ya kalian simpan cash. Yang kayak misalnya yang suka invest di properti, tunggu tahun depan. Bakal ada momentumnya. Oke? Sektor nikel, Inco, Antam, Harum. View-nya bagaimana? Sama, balik lagi. View gua untuk nikel yang berbasis nikel ya, Inco, Antam, Harum, MDKA, segala macamnya, itu future. Itu masa depan. Logikanya gini aja deh. Kalian percaya nggak mobil tuh ke depannya bakal elektrik semua? Kedepannya ya, nggak dalam waktu 5 tahun ya, mungkin 20 tahun, 30 tahun ya. Karena kan nggak semua orang bisa beli mobil dengan cepat kan. Nah, cuma kalau ini elektrik semua, bahan bakunya apa? Nikel. Nah, itu aja. Oke. Oktober kan non cyclical, menarik. Ada kemungkinan CPO manggung. Ada. Kalian coba Google deh, event yang namanya di Pavali. Ini bahkan waktu gue kuliah di Malaysia aja, ini kalau ada event ini heboh banget. Di Singapura juga heboh banget. Gak cuma di India. Kalian bayangin lah, untuk ukuran Malaysia, Singapura yang orang Indianya lumayan banyak aja, itu seberapa banyak. Nah, kalian bayangin itu aja. Dan bagaimana kalau di India, makin heboh lagi. Di Pavali itu anggapannya kayak Imlek, seheboh Imleknya di Cina. Nah, biasa masa-masa ini tuh CPO bisa jalan. Cuma balik lagi, gue lagi nunggu saham-saham CPO tuh muncul yang namanya volume. Dan so far sampai sekarang belum ada. Gitu. Kok berarti kalau mau cicil mulai depan tuh saham-sahamnya Om Antoni ya? Om Antoni ya, Antoni Salim maksudnya. ITBP sih menarik sih. Gue sebenarnya lebih tertarik Unilever. Makanya kalau kalian perhatiin Unilever itu gue ada call beberapa kali kan. Gue tertarik Unilever. Jadi bahkan waran terstruktur ya. Waran terstruktur. Kalau misalnya kalian perhatiin kan sekarang yang rilis ada 3. Ada RO, BBRI, dan Unilever ya. Gue ngitung ulang nih sekarang. Yang possible untuk cuan itu Unilever. Nah, itu possible untuk cuan. Tapi
Apakah confirm 100%? Enggak. Kenapa? Karena kemarin gue sempat ngitung-ngitung. Kalau misalnya kita ngitung Unilever ya, waran terstrukturnya ya, kita bakal cuan luber kalau misalnya anggapan dia ke 6.000. Berarti dari sini dia naik ke 6.000. Itu 25%. Nah, apakah bisa terjadi dalam setahun? Sebenarnya lumayan berat. Jujur lumayan berat. Ya, jujur lumayan berat dalam setahun. Tapi possible nggak? Possible. 6.000 possible. 7.000 bagaimana? 7.000 agak susah, 50%. Karena kalian perhatiin ya, dia dari sini aja, 8.600 ke bawah. Sorry. Nih, 8.600 ke 3.000. Itu terjadi dalam waktu setahun lebih. 1,5 tahun. Dia turun 56%. Kita putar balik nih. Kalau kita mau ngambil 50-an% ya, kita butuh 1,5 tahun. Ini kalau kita putar balik ya. Ngerti nggak? Jadi kalau misalnya dari 8.000 ke 3.000, 50% turun, ya, turun 50%, dia butuh waktu 1,5 tahun. Kita samain aja hitungan kasar, berarti kalau Unilever mau naik 50%, dia butuh waktu juga 1,5 tahun. Sedangkan waran terstruktur yang terjadi adalah bulan Juni expired 2023. Yaitu dengan waktu 9 bulan doang. Nah, itulah kenapa Unilever tuh WT-nya menarik. Cuma harga pelaksanaan dan rasionya bikin jadi nggak menarik. Itu. Adaro DR. Nggak keload, lambat. Lambat cerna. Nah, sekarang di bawah nih, 298. Cuma kan balik lagi. Kemarin kan kita cuma ngitung BBRI sama Adaro ya. BBRI harus nyentuh 5.000, Adaro harus nyentuh 5.000. Ya, kayak the last run yang gue bilang tadi, gue juga nggak expect Adaro bakal ke 5.000 sih, sebenarnya. Makanya untuk WT-WT ini, ya kurang menarik. BBRI, DR. Nah, BBRI juga udah mulai turun, drop parah. Tapi IPO-nya di sini kan, di atas. Terus Unilever, DR. Unilevernya naik. Ini yang ada chance. Nah, kalau dapat weight-nya di harga 370, 380, boleh kalian spekulasi. Mana tahu masuk 1 juta jadi 10 juta. Ya mungkin aja. Mungkin banget. Oke. Bumi menarik. Ya, Bumi itu belum lah. Tunggu aja. Belum ngebase. Jangan malah kejebak. Bumi, BRMS tuh sama. BRMS kacau. ARB lagi ya. Hampir ARB 140. Kacau nih. Ini dia bikin head and shoulder. Targetnya kalau kita ngitung aja ya. Bisa ke sekitar berarti. Nah, pas lah support sini lah kira-kira. Nah, 90. Apakah BRMS menarik 90? Menarik. Kalau 90 menarik. Ini langsung gue langsung sebut 90 invest kalian. Kalian invest di BRMS kalau di 90. Invest. Target minimal 2 kali Baker. Oke. Raja masih menarik. Kurang. Kemarin ini udah bikin lower low, udah kurang menarik. Terus Oktober Intrans Finance apa? Gue lebih suka BBNI sama Mandiri sebenarnya. Nah, BBNI. Kenapa? Karena BCA tuh cenderung agak lambat. Terus kalau BRI itu cenderung nggak kemana-mana. Itu aja. Jadi inceran gue di BBNI sama BMRI. Ini lebih menarik. Nah, bahkan BMRI aja mau tembus resistennya nih. Ini minimal 10.000 gue yakin akhir tahun. BMRI. BNI 98 bisa lah. Balik ke 10.000. Possible aja sih. Ini kemarin sempat hampir kok. Kalau BCA balik lagi lah. BCA tuh nggak kemana-mana, terlalu lambat. BRI itu juga ya gitu-gitu aja. Kenapa nggak INDF? INDF masih di bawah. INDF tuh ya terlalu banyak usahanya. ADMF gimana view-nya? ADMF tuh invest company. Nah, jadi ketika perusahaan-perusahaan di old economy mulai jalan, berarti kan ekonomi mulai berjalan tuh.
ADMF kan berbasis apa? Coba tarik bisnisnya ADMF tuh ngapain? Dia kredit, leasing, ya. Kan memberi kredit kan. Kalau memberi kredit, misalnya nih, kreditnya naik, suku bunga naik. Kredit dia naik, ekonomi mulai berjalan. Apakah penjualan motor-motoran itu bakal naik lagi? Ya kemungkinan besar iya. Dengan kredit dari Adira. Gitu. Oke. So ya untuk invest ini masih menarik. Cuma balik lagi, kalau kalian mau invest, jangan hanya lihat support resistennya, tapi lihat juga misalnya contoh sekarang nih. Kita lihat bentar. Ini RTI baru agak susah pakai. ADMF. Oke. Nih. Kalau mau invest, kalian tuh situasinya adalah melihat dari sini. Oke, statistik. Internet gue lambat nih, bentar ya. Oh, ini ada sih, di sini ada nih. Oke. Di bagian yield-nya. Nah, kalau kalian beli di harga sekarang, dengan patokan dividen tahun lalu, segini, itu yield kalian 7%. Nah, apakah 7% itu udah puas kalian? Kalau belum, berarti tunggu di bawah, tunggu 8%. Patokannya gitu. Jadi kalau contoh nih, ADMF-nya turun ke 79, anggaplah ke 8.000 ya. 8.000 dibagi dengan 8.300. Itu sekitar 9,6%. Apakah menarik kalian dapat bunga segitu dalam setahun? Menarik banget, dapat 9%. Jadi yang buat invest, area entry-nya di sini 8.000. Kenapa? Karena kalau kalian masuk di segini, dengan patokan ADMF, dia untungnya nggak usah berubah deh. Sama aja deh di 1.213 EPS-nya ya. Nah, dividen kalian 100 sama-sama 607. Udah, yuk kalian tuh udah 9%. Belum lagi nanti waktu dia mau menjelang dividen, harga sahamnya naik. Ini kalau kalian tarik mundur, ADMF itu kan cenderung naik dari 2016. Ini karena COVID aja turun. Habis COVID pun naik lagi. Gitu. Oke. BBRI secara bisnis menarik ya harusnya karena ada Pegadaian dan PNM. Tapi harga saham bolak-balik aja. Apa karena market cap terlalu besar? Betul. Karena market cap terlalu besar. Cuma memang secara bisnis menarik. Cuma untuk BBRI ke 5.000, untuk ukuran BBRI bisa sampai ke 5.000 sini ya. Wah, agak berat sih. Possible, tapi ya agak berat. Kalau dia mau ke sini berarti IHSG kita udah nyentuh di sekitar 75, 76 ada. Tapi baik lagi lah, ini kan bullish flag, ini juga membentuk sebuah bullish flag yang baru. Ya udah, kalau ini break garis hitam, gue tetap bakal call. Gue nggak berarti gue bakal tinggalin aja, nggak akan masuk sama sekali. Masih bakal. Ini dia bullish flag menarik, jalan juga kok dari sini. Dari sini jalan, anggaplah kita HK di sini. Ini 7%, tapi ya cuma 7%. Ya. Kalau teknikalnya menarik, masih bakal oke. BDMN gimana? BDMN tuh gini, bank-bank yang dipegang sama negara Jepang, negara Korea, negara Thailand, itu rata-rata susah gerak. Rata-rata. Yield-nya juga kecil, cuma 2%. Invest cuma 2%. Dividen ngapain? Mending masuk deposito gitu uangnya. Nah, MUFG pegang. Kalian berarti juga sama, AGRS, BBKP. Bank-bank yang dipegang sama Korea, Jepang itu mereka nggak gitu mau peduliin sama harga sahamnya. Mereka tuh peduli kinerja. BBKP aja masih rugi bahkan sekarang. Malah merugi. Jadi ya nggak gitu menarik. BJBR, BJPM adalah dua saham yang nggak bisa gerak. Jadi kayak langkahnya itu mati, tapi mereka biasa tuh bagi dividen royal. Nah, biasa bagi dividen royal. Kenapa? Karena dia harus kasih nih ke Pemda. Kok nggak Pemda dapat duit dari mana? Sama BJBR, nih yieldnya kan 7% tuh tinggi. BJTM,
sama juga ke Pemda juga. Nah, yield-nya berapa? 7% juga. Jadi ya untuk invest ya dua saham ini sebenarnya oke. Cuma balik lagi, kalau kalian pernah nonton video yang pengenalan saham ya kan gue bilang, di invest itu tujuan utama kalian itu dividen. Capital gain adalah bonus. Tapi kalau misalnya kalian bisa dapat dividen plus capital gain, emang kalian mau nolak? Kan enggak. Ya makanya kalau misalnya disuruh pilih, kalau misalnya lo mau invest jangka panjang, lo invest di mana? Gue ngincer ADMF di 7.900, 8.000. Lebih menarik. Dividennya gede, chance dapat capital gain juga gede. Itu. Oke, cuman karena otak gue tuh udah terlalu ke otak trader ya, jadi udah ya lebih fokus ke capital gain ya. Lebih fokus capital gain. Dividennya tuh ya kebalik jadinya, kebalik. Jadinya adalah dividen itu adalah bonus. Nah, cuma balik lagi, gue ngerti invest itu, gue ngerti posisi di mana invest itu diperlukan. Compound interest itu diperlukan. Makanya tiap bulan nabung di ADMF tuh menarik. Average down-nya kapan? Tunggu di bawah. Lagi ada koreksi, hajar. Lagi ada koreksi, hajar. ADMF ini tipis. Kalau kalian punya uang kayak untuk sekali masuk 50 juta, 100 juta aja, kalian tuh udah bisa jadi calon-calon yang jagain harga ADMF, saudara. Soalnya tipis banget. Ini lotnya tipis. 37. Ini kalau kalian ada 140 juta, ini kalian bisa arahkan nih ADMF. Diarahin sama kalian. Tuh. Itulah kenapa bidnya tebel. Karena orang tuh nunggunya di bawah. Mereka tahu dapat di harga 8.200, yield-nya berapa? Oke, mungkin 8%. Ya udah mereka ambil. Gitu. Oke? Dan ADMF ini tipe tipis gini nggak akan diganggu sama bandar-bandar. Jarang diganggu sama bandar. Kenapa? Terlalu tipis. Mereka juga mau kau untung tipis juga. Nggak bisa. Bandarnya ADMF dong. Gue nggak beride untuk melakukan hal itu. Oke, yuk kita masuk ke materi kedua. Teknikal. Hexa menarik juga ya untuk invest. Considering dengan harga sekarang dividen 780. Udah lewat. Hari ini ex-date. Udah lewat. Nggak bisa. Jangan sekarang. Kan udah ex-date. Udah ARB hari ini. Kenapa ARB ya? Karena harga teoritis. Ini Senin juga masih bakal turun lagi kok. Kalau anggapan dia 760 ya, dari sini turun 760 tuh berarti, nah daerah sini lah paling. Nah, 10%. Berarti ya Senin masih bakal koreksi. Nah, nanti tunggu lagi nih, sampai ke bawah 5.600. Cuma balik lagi, kalian harus tahu, alat beratnya Hexa itu dipakai sama siapa? Hexa itu kan punya alat berat Hitachi. Yang pakai siapa? Tambang batu bara kah? Tambang nikel kah? Atau siapa? Itu. Nah, jadi kalau sekarang jangan kejar. Nanti paling pergerakan nih, kalau kalian perhatiin ya. Ini habis koreksi, langsung naik lagi. Habis bagi dividen. Ini juga habis bagi dividen, koreksi, langsung naik lagi. Berarti kalian bisa spekulasi buy daerah support, mungkin daerah sini. Nah, 59 spekulasi untuk buy. Karena biasa kenapa? Kalian perhatiin historical. Dia habis bagi dividen, ARB, langsung naik lagi. Bagi dividen, ini 2019 ya. 2020 bagi dividen, koreksi, kan? Agak teoritis kan? Naik lagi. 2021 bagi dividen, koreksi, naik lagi lebih kenceng, jauh lagi. Itu. Ini juga nih bagi dividen, koreksi, naik lagi, balik lagi. Kalau Dimas belum bagi dividen masuk di mana? Oke. Oh. Lihat dulu dividennya berapa. Kalau Dimas sih dulu menarik Dimas tuh. Tapi masa-masa akhir-akhir ini ya Dimas tuh udah nggak gitu menarik loh. Kenapa? Karena dia punya pendapatan tuh nggak terlalu wow. Pendapatannya Dimas sekarang udah nggak terlalu wow. Yield 8%. Ini kalau beneran 27 sih bagus tahun depan. Nah, dia memang royal bagi dividen. Cuma kayak gini deh contoh nih. 15. Pendapatannya kan menurun dari tahun lalu. Ya kan? Nah, karena pendapatannya menurun, dia cuma bagi 14,5. Kalau pendapatannya kemarin 30, ini menarik. Cuma ini mulai naik lagi ke 27. Ya, oke, cuma sektornya kurang tertarik.
Karena sektornya di bagian properti. Itu aja. Nah, cuma kalau mau spekulasi ya dapat di bawah sekitar 156 sih lumayan menarik. Karena biasa Demas tuh ada bagi dividen bulan Desember kalau nggak salah ya. Desember kan? Desember ada bagi biasa. Dividen gedenya bulan Desember. Yang mau spekulasi silakan. Nantilah menjelang dividen dia dapat entry point bagus, aku call di grup. Daripada buru-buru. Aku call-nya di grup invest ntar. Karena kan incerannya dividennya. Oke? Oke, kita